Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi pada perkuliahan psikologi pendidikan. Kita sudah bicarakan pada pertemuan terdahulu bahwa psikologi pendidikan merupakan aplikasi dari teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan satu misi yang sangat penting, yaitu menciptakan effective teaching, menciptakan pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan hadir berupa aplikasi teori psikologi yang muaranya adalah terciptanya pembelajaran yang efektif. Nah, seperti minggu lalu kita sudah bicarakan, kajian psikologi pendidikan untuk mewujudkan effective teaching itu ada 3 kaki yang menjadi pusat kajiannya. Kajian pertama adalah tentang pelajar atau learner, apa karakteristik dia. Lalu yang kedua adalah learning, proses belajar yang terjadi pada pelajar. Dan yang ketiga adalah teaching, pembelajaran. Yang seperti apa yang efektif itu. Kali ini kita akan masuk pada aspek learner, yaitu pelajar. Dan dari sekian banyak aspek kita akan masuk pada perkembangan kognitif dan bahasa. Aspek yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Saudara, terkait dengan pelajar atau learner, fokus utamanya adalah kita akan mencari tahu ada keunikan seperti apa, ada karakteristik seperti apa yang ada pada pelajar yang itu harus diperhatikan di dalam pembelajaran. Pembelajaran akan efektif kalau dia berpusat pada pelajar. Artinya dia melihat ada karakteristik yang dimiliki pelajar dan pembelajaran harus mengacu ke sana. Pelajar adalah individu yang berkembang. Kita akan mencari tahu pentingnya mempelajari perkembangan dari pelajar itu. Ada 2 aspek perkembangan yang kita akan bahas kali ini, yaitu perkembangan kognitif dan yang kedua perkembangan bahasa. Maka pertanyaan yang kita akan jawab nanti saudara akan cari melalui buku literatur yang ada, yaitu satu dari Sandrock dan yang 2 dari Omroth. Anda punya yang mana silahkan dikaji itu. Poinnya adalah bahwa semakin kita mempelajari karakteristik pelajar, maka kita akan makin memahami siapa mereka, apa karakteristik mereka. Dan makin banyak kita memahami siapa mereka, maka kita akan makin banyak memperoleh cara-cara yang tepat untuk mengajari mereka. Nah, sambungannya adalah kita paham karakteristik tentang pelajar, maka kita akan temukan cara yang tepat untuk mengajari mereka belajar. Proses yang terjadi dalam perkembangan pelajar itu ada yang mencakup aspek biologis, aspek kognitif, dan sosio-emosional. Terutama yang berkaitan dengan aspek kognitif ini yang menjadi sangat penting. Bahkan selama ini dunia pendidikan sangat akan terfokus pada bagaimana mengembangkan kognitif ini, bagaimana critical thinking, creative thinking ini sangat diutamakan. Nah, yang lainnya sosio-emosional ini juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Generasi milenial kali ini banyak hebat di kognitif. Nah, sosio-emosionalnya yang tidak boleh dilewatkan. Ada 2 tokoh yang kalian nanti akan cari tahu teorinya. Tokoh yang pertama adalah Piaget. Piaget sangat dikenal teorinya tentang perkembangan kognitif. Ada hasil riset yang dilakukan Piaget menemukan bahwa anak atau pelajar memiliki tahap-tahap perkembangan kognitif yang masing-masing tahapan punya karakteristik yang berbeda. Yang ini harus dipahami. Ada kekuatan-kekuatan dan keterbatasan. Pendidikan tidak akan berhasil kalau dia tidak menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang ada pada pelajar. Kemudian yang kita perlu cari tahu adalah implikasinya nanti bagi guru yang mengajar
mahasiswa itu yang ada pada tahap mana dan ini harus disesuaikan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Tokoh ini juga sangat legendaris. Teori yang sangat hebat dikenal luas adalah teori zone proximal development. Guru harus tahu zona perkembangan proksimal ini apa. Yang kalau pendidikan atau pengajaran disajikan menu sesuai dengan zone proximal development atau disingkat dengan CPD, maka dia akan mampu mengajari siswa secara efektif. Secara ringkas, saya ingin tunjukkan bahwa ketika Anda mempelajari sesuatu, maka ada bahan-bahan yang sudah dia kuasai. Lalu ada bahan-bahan yang belum dia kuasai. Lalu di tengahnya itu ada bahan-bahan yang belum begitu dikuasai, tapi dengan sedikit bantuan dia akan mampu menguasai. Nah, zone proximal development itu yang di tengah-tengah itu. Maka pembelajaran itu akan efektif kalau yang dikerjakan dalam pembelajaran adalah CPD itu. Nah, ini yang kita perlu pelajari lebih banyak. Kemudian ada konsep scaffolding dan implementasinya di dalam pembelajaran. Ada bantuan, analoginya seperti insinyur bangunan ketika membangun gedung bertingkat, maka dia harus pasang scaffolding dulu, lalu dipasang rangka besi beton, lalu disiapkan papan sebagainya, dicor. Setelah cukup kuat, maka scaffoldingnya bisa dilepas, lalu dipasang lagi tingkat atasnya, dan seterusnya sampai mungkin gedung itu tingkat 50 atau mungkin 100. Andalannya adalah memasang scaffolding, dan kalau itu sudah cukup kuat, scaffolding bisa dilepas. Nah, saya ingin saudara pada pelajaran kali ini, saudara akan mengkaji dari boleh buku Santrok atau yang lain yang Anda punya untuk membahas proyek ini. Nanti ada diskusi yang akan saya munculkan di Elena, dan Anda bisa berpartisipasi. Dan juga nanti ada tugas yang perlu saya berikan agar Anda memiliki kompetensi pada kajian ini dengan lebih bagus. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.